Selamat malam, Shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Roy Asobi, di malam hari ini. Kebetulan di Jepang sudah jam berapa ini? Jam 6 ya. Jadi kalau di Indonesia, di Surabaya atau Jakarta, waktu Indonesia bagian Barat masih jam 4 sore ya. Jadi di sini saya mau bukan bersaksi atau bukan apa ya. Saya cuma ingin menelaah. Saya ingin untuk menjabarkan ya, saya untuk memperjelas ya. Ada video, jadi ini saya lihat di TikTok ya. Jadi video ini cukup, saya nggak tahu, tiba-tiba video ini muncul ya. Video ini muncul dan Tuhan itu ngomong sama saya, lihat video ini, perhatikan video ini ya. Jadi saya udah nonton video ini kurang lebih hampir 10 kali lebih ya. Jadi satu pelan-pelan saya perhatikan apa sih yang terjadi sama video ini. Ternyata di situ Tuhan tuh ajarkan begitu banyak hal yang selama ini yang saya tidak tahu. Saya buta, saya blind ya, tapi Tuhan bukakan lewat anak ini, lewat video ini. Makanya saya sampai nonton video ini sampai nangis. Jujur, saya ini orang yang paling susah menangis. Tapi nggak tahu, akhir-akhir ini saya sering menangis. Bukan menangis karena saya sedih, bukan menangis karena apa, tapi Tuhan melawat saya. Itu yang buat saya nangis ya. Tapi begitu saya selesai nangis, tuh hati saya itu damai, tenang. Saya nggak ada rasa khawatir pun satupun juga. Sepertinya hidup saya itu dibawa sama Tuhan ke dalam sesuatu zona bukan kenyamanan ya, satu zona yang penuh damai. Saya merasakan ini baru dunia. Saya nggak bayangin lagi kalau benar-benar itu surga. Damainya kayak apa ya. Jadi sebelum saya untuk memperjelas video ini, jadi kalian bisa lihat guys ya videonya. Nanti kalian tonton aja pelan-pelan ya. Mungkin kalau masih kurang jelas atau gimana, kalian bisa ini lagi ya, flashback lagi ya. Jadi kalian bisa lihat nanti. Baru nanti saya jelasin di situ. Kenapa Tuhan suruh saya nonton video ini lebih dari 10 kali. Ternyata Tuhan banyak ajar hal di situ. Jadi kalian bisa lihat ya. Nih, mau makan nggak? Hah? Hah? Mau? Mau makan apa? Kamu mau? Soalnya ada telurnya kepotong. Oh gitu. Oh iya. Kamu kakinya kenapa? Panas waktu masak di warteg. Aduh, kamu ada pakai obat nggak? Pakai betadine Cina, kemarin dibeliin sama engkong juga. Oh, siapa? Dibeliin sama engkong. Kan aku beli betadine Cina. Terus uangnya kurang ditambahin. Oh, nanti beli ya. Kok nggak pakai sendal sih? Nggak ada, nanti beli aja. Ada kok sekal padang nenek mulung kan. Oh, kamu tinggal di mana? Di kolong kota tua. Kolong apa? Kolong jembatan kota tua. Oh, sama siapa? Sama nenek, sama adik. Mama kamu mana? Mama kawin lagi, pergi. Papa kamu di mana? Aku udah meninggal. Ayo. Oke, sekarang punya kita ya Pak ya? Iya, punya kita. Mau makan bakso nggak? Nggak usah, ini aja. Oke. Ini nanti beli obat ya. Makasih ya. Iya, nanti beli obat nanti Harus itu. beli obat ya. Diobati kakinya. Beli betadine Cina lagi. Betadine Cina. Iya, harganya 50. Kan kemarin aku bawa 40. Iya. Terus ditambahin sama abang ojol 10.000. Abang Ojo? Iya. Wah, baik hati ya. Iya. Oh. Tapi kongkong Oh, abang ojol. berapa? 50.000 ya? Iya, ini kok kasih aku. Nih, satu nanti ya. Oke, nanti makan. Nih, kamu ngamen ya? Iya, kalau dulu ikut gereja. Oh, gereja. Kamu bisa nyanyi lagu gereja? Bisa. Oke, coba kamu nyanyi, aku dengar. Sini dikit. Ya, coba kamu nyanyi. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Pak, kasih ini dulu ya. selamanya. Selamanya. Kasih ini dulu. Iya, kasih coba. Silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya.
Abah, Bapak, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Oh, ya Abah, Bapak, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Coba udah nggak ikut lagi semenjak papa nggak ada, aku lepas dari gereja. Kamu memang dulu naik ke gereja. Iya, aku tinggal di sono. Kamu orang tua kamu asli orang mana? Papaku orang Kupang, marga Kuwait. Aku Kristen, tapi mama aku udah maksudnya aku mau diin ke Buddha, tapi mama sama papa berantem gara-gara agama doang. Tapi mama udah gak mau ngurusin aku lagi, dia udah tinggal di Tanjung Priok sama lakinya. Aku tinggal di Kolong bantu nenek. Aku juga nabung buat kontrak. Oke, ngapa? Kamu begini aja. Siapa? Nama kamu siapa? Nelin, Nerin ya. Umur berapa kamu? jalan 12 tahun. Oh, ingat begini, kita penting sayang orang tua. Orang tua tetap orang tua. Bagaimana tetap orang tua ya? Kamu jangan benci sama orang tua kamu, jangan. Kamu sekarang pilihlah diri kamu sendiri. Ya, mau apa agama semua baik. Kamu mau gereja, kamu mau apa terserah. Yang penting kamu harus mau sayang orang tua. Aku paling kesel sama mama. Jangan kesel. Aku sampai dibuang sama Jangan itu. Jangan benci sama orang tua ya, nggak boleh ya. kumpulin uang sampai aku kumpulin 250 itu buat beli Alkitab doang. Iya, nanti kita kasih lagi. Oke. Aku beli di Gajah Mada kan sono paling ujung, aku beli 200.000. Aku suka baca itu kalau lagi pusing kabrang, kalau lagi kangen sama ayah. Aku baca itu, kadang kan bisa mikir tenang juga. Sama mama pas aku baca dirobek, dibakar. Kenapa? Paling kesel banget. Aku Ya, oke. tolongin. Kamu begini. Sering di sini ya? Aku biasanya ikut nenek mulung, kadang juga ngamen di kota tua. Oh, ya. Oke dah. Nanti kamu bungkus kasih nenek ya. Kamu mau makan nggak? Nggak usah. Nggak saya. Iya. Kamu. Pantang makannya. Oh. Pak, aku mandi DNCK. Oh. Ya oke dah. Jangan bersedih ya. Kamu tetap jalanin apa yang kamu inginkan ya. Kalau bisa sering pulang ke gereja aja. Nggak bisa lagi om, gara-gara ayah aku diusir sama orang gereja doang. Oh nggak apa? Soalnya ayah maboknya rese banget. Ya udah, Oke, udah. nggak Nggak usah, apa-apa ya. nggak usah sedih. Iya. Apa nanti juga aku ini uang aku tabung juga, nanti setengahnya aku beliin obat. Oh iya. Ada duduk dulu ya. Duduk ya. sini. Tiap hari jalan-jalan begini. Enggak, biasanya mulung bantu nenek. Oh, kalau kamu ngamen begini satu hari bisa dapat berapa duit? Kadang dapat 50, kadang dapat 30. Oh, nanti untuk nenek ya. Enggak, bantu nenek juga. Nenek juga kan punya penyakit paru-paru, jadi nggak bisa jalan jauh, nanti sesak napas. Oh. Iya, nanti kamu beli obat kasih nenek aja. Ya. Neneknya. Iya, Kamu benar tinggal di situ. iya di kolong kota tua di situ. Ya, nenek umur berapa nenek? 68. 68. Ayo, kalau begini nanti kamu beli nenek kasih nenek duit ya. Nih. Untuk nenek, Iya, untuk nenek. ini ada om. Apa? Kenapa ini tambah untuk nenek aja beli obat nanti ya? Kasih om. Iya. Ini anak yang paling jujur, polos, kasih nggak mau lagi. Ya udah ada. Oke ya, hati-hati jalan ya. Ya sekarang mau dia. Coba nyanyi sekali lagi. Bisa lagu gereja lagi, satu lagi bisa? Apa? Yang paling kamu suka setiap malam kamu udah. Aku datang padamu, naikkan ucapkan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari.
atas kebaikan-Mu, Tuhan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke, kamu mau ini kita kan lagi live ya, boleh ya? Kita Oh, boleh nggak? boleh ya. Makasih Oke. Kamu cuma bilang lah teman-teman kalau lihat saya, tolong sabar saya gitu. Iya, namanya jalan ya. Kadang kan roda juga suka berputar, nggak selamanya di bawah. Oh. Suka juga di atas. Ya, Mungkin kamu harus yakin. Aku lagi diuji. Senang ya, susah sebelum senang juga. Jadi kita ngerasain hidup susah, nanti senang, kita bisa jalani. Oh, luar biasa. Ingat, kamu harus sayang nenek ya. Adik kamu berapa? Adik aku itu umur 7 tahun, dia masih les juga di gereja Alzeria, Oh, dekat kota tua. Nanti Oh. ini setengah aku beli tas adik aku. beli tas. Adik aku Oh. suka banget tas, coba. Oh, tasnya di mana? Kamu oke. Ini Ani saya kasih kamu cepet lagi. Udah. makasih Ya. Om ya. Ya. Makasih ya kakak. Semoga ya mungkin sekarang aku masih diuji sama Tuhan. Nanti nggak tahu ke belakangnya apa ke depannya aku bakal sukses. Dan Amin. aku nggak lupa juga sama kalian. Amin. Makasih banyak udah bantu aku. Semoga Tuhan memberkati kalian. Amin. Makasih ya Om. Oke, nanti kamu mau beli itu kan udah 400.000, 500. Kamu mau beli tas untuk adik kamu? Iya, tas Langsung. sama sepatu. Oke, langsung ya. Iya. Kalau beli di nanti- Jembatan 5. Oh, belinya di Jembatan 5. Ada buka. Besok kamu datang ke tempat saya makan bakmi ya. Di mana? Bakmi loncat, Sawadio 2. Itu pas Jembatan 5 itu. Oh, deket mau arah ke Gajah Mada ya? Oh, enggak. Kan Gang kan Kancil. Jembatan 5 sini. Iya. Ya toh? Sawadio 2. Kamu tanya bakmi loncat di mana gitu. Bakmi loncat. Iya, besok kamu mampir ke sana ya. Jam Iya. 10, jam 9 apa ya? Oh, iya udah. Oke guys, gimana? Udah lihat videonya? Nah, ya. Jadi begini guys, itu ceritanya anak kecil itu ngamen, ya. Nggak tahu saya di Jakarta, cuma daerah mana saya nggak tahu. Kebetulan ketemu sama orang laki ini. Jadi orang laki ini kebetulan yang punya restoran bakmi loncat, ya di daerah Jembatan 5. Ya Jakarta, nggak tahu saya di Jakarta Pusat kalau nggak salah, dekat Mangga 2 soalnya itu ya, dekat Gajah Mada ya, dari antara pusat sama barat ya. Nah, jadi itu orang nanya gitu loh, kamu ini ngamen ya, apa segala ini. Terus lihat kan mungkin kakinya luka, dia kasihan kan, dikasih obat, duit ya untuk beli obat. Dia bilang betatin Cina. Kalau betatin Cina itu kalau saya dulu kecil tuh namanya tetayocing ya. Nah, itu namanya tetayocing, jadi obat merah ya, obat merah Cina ya. Nah, memang zaman dulu kan emak saya kan dari Surabaya itu juga gitu kan, selalu kalau saya jatuh apa-apa pakai tetayocing ya. Nah, terus di situ dia ditanya kan, tinggal di mana? Ternyata dia tinggalnya di kolong jembatan. Bayangin aja, saya ternyata di situ yang diajar sama Tuhan apa? Ya, karena ngamen yang punya bakmi loncat ini ngomong sama anak ini, kamu bisa nyanyi nggak lagu gereja? Ternyata dia nyanyi. Ini Tuhan yang ajarkan kepada saya, ya. Bayangin aja anak kecil, ya, umur 12 tahun, dia mau nyanyi lagu gereja di tengah-tengah keramaian, di mana di tengah-tengah itu tidak semuanya orang yang percaya kepada Tuhan. Bayangin aja, Tuhan ajarkan kepada saya, ini anak sudah jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Contoh guys ya, mungkin kalau di Indonesia kan sering lampu mati, kalau di Jepang kan jarang lampu mati. Coba kalau lampu mati, kita nyalakan lilin aja satu biji, satu batang lah nyalain, pasti terang menerangi sekeliling kita. Ini yang Tuhan ajarkan kepada saya saat nonton video ini. Dia katakan kepada saya, lihat ini, ya, kamu yang ikut saya sudah berapa tahun,
Tapi kamu bisa nggak kamu jadi terang seperti anak ini? Saya cuma diam. Saya bilang, Tuhan, saya sorry sama Tuhan. Ampuni aku. Selama ini aku buang waktuku hanya untuk urusan dunia, hal-hal yang tidak berguna sama sekali. Aku tidak bisa jadi terang. Dan mulai saat ini aku mau belajar seperti anak kecil ini, jadi terang. Saya pun belum tentu disuruh nyanyi, mau nyanyi lagu gereja di tengah-tengah orang banyak begitu. Bayangin aja, itu orang lihat semua, ya. Dia nyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Itu nggak mudah. Itu katakan kata-kata seperti itu nggak mudah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau, I love you Jesus forever. Aku mau cinta kamu Yesus. Itu nggak mudah kata-kata itu sih. Katakan di tengah-tengah keramaian, apalagi di sekitarnya itu orang-orang yang benar belum mengenal Tuhan. Itu yang pertama, poin pertama yang Tuhan ajarkan kepada saya. Ya, itu yang buat saya nangis nonton video ini. Setelah itu dia nyanyi kan, selesai. Setelah nyanyi, ya, poin kedua kan ditanya dia, ya kan, orang tuanya di mana, ternyata papanya udah meninggal, terus mamanya udah nikah lagi, tinggal di daerah Tanjung Priok, ya kan. Tapi mamanya udah nggak mau tahu soal dia. Tapi dia bilang, Alkitab saya, orang ini yang punya Bami Loncat ngomongin ke anak ini, kamu nggak boleh kesel sama orang tua, nggak boleh benci begini. Ya, itu nasihat, itu baik, ya. Nah, terus anak kecil ini kan jawab. Sebenarnya saya tarik kesimpulan dari situ, sebenarnya anak kecil ini nggak benci. Seandainya kalau dia ketemu sama mamanya, dia juga akan nangis. Saya pasti yakin di dalam hati kecilnya dia pasti kangen sama mamanya. Pasti. Saya berharap lihat video ini, ya, siapa tahu mamanya nonton video ini atau siapapun juga nonton, ya. Saya berharap bisa ketemu sama anaknya, ya. Saya yakin. Tapi anak ini kesel, bukan benci ya sama mamanya, tapi anak ini kesel. Karena kenapa? Dia cerita Alkitabnya dirobek-robek, dibakar sama mamanya, gara-gara mamanya nggak suka kalau anak ini baca Alkitab. Dia nggak suka baca kebenaran tentang firman Tuhan. Lihat, ya, di dalam Alkitab mengatakan, dalam Petrus, di dalam 1 Petrus itu mengatakan, ya, bahwa iblis itu mengaum-ngaum seperti singa. Iblis itu mendakwa kita setiap hari. Iblis itu berusaha menjauhkan kita dari Tuhan, dari Allah. Itu iblis. Itu pekerjaan iblis. Dan saudara ingat, ya, saudara jangan pikir ya, iblis itu botak, ya, warna merah, bertanduk. Itu gambaran dari Hollywood, itu gambaran dari dunia. Kalian ingat, siapakah iblis? Iblis itu adalah seorang malaikat. Iblis itu adalah Lucifer. Dia yang dibuang sama Tuhan dari kerajaan surga. Karena kenapa dia berbuang? Karena dia ingin menyamai Tuhan. Dia tidak mau menyembah Tuhan. Justru dia pengen Tuhan menyembah dia. Makanya Tuhan gak mau. Dia buang itu Lucifer, ya. Makanya saudara perlu diingat, kita manusia yang diciptakan Tuhan. Mungkin kalian atau saudara-saudara melihat anak kecil ini hitam, dekil, kakinya luka, kotor. Ini kita manusia. Manusia melihat apa yang ada di mata kita. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah sama sekali melihat rupa. Tuhan sama sekali tidak pernah melihat kamu kaya, kamu punya apa, punya ini. Tuhan gak butuh semua itu. Yang dibutuhkan Tuhan adalah your heart. Hati kamu, hati kamu. Ini yang Tuhan butuhkan. Makanya sejak Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan bilang persembahan yang sejati itulah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang sejati. Tuhan itu gak butuh uangmu. Tuhan itu sudah kaya.
Tuhan itu yang punya segala-galanya. Gak butuh mobilmu, gak butuh mobil apa, Lamborghini, rumahmu yang mega apa semua, gak butuh Tuhan. Tuhan itu cuma butuh satu. Tuhan itu butuh hatimu. Tuhan pingin kamu datang dalam hadiratnya. Tuhan pingin kamu sembah Dia. Makanya ingat ya, di dalam surat, di dalam Alkitab ya, di dalam Matius, Lukas, Yohanes itu mengatakan, sembahlah aku dalam roh dan kebenaran. Makanya kenapa setiap ada doa itu pasti ada penyembahan. Pada saat kita menyembah Tuhan ya, roh kita itu diangkat. Roh kita ini ketemu sama rohnya Tuhan. Karena kenapa? Makanya dikatakan juga dengan roh dan kebenaran. Bukan cuma sembahlah aku dalam roh, cukup di situ, enggak. Tapi sembahlah aku dalam roh dan kebenaran. Karena kenapa? Kebenaran itu artinya kekudusan. Karena Allah itu kudus. Allah itu tidak bercela, Allah itu tidak bercacat, Dia benar-benar kudus. Jadi kalau kita mau ketemu sama Tuhan, kita cuma ngomong tapi kita nggak nyembah Dia dalam roh kita nggak akan pernah kita nggak akan pernah connect sama roh Tuhan. Itu yang paling penting. Makanya kenapa doa kita itu nggak dijawab? Kenapa? Karena kebanyakan kita ini cuma ngomong di mulut aja, tapi hati kita ini beda. Makanya Tuhan itu menjawab doa kita pada saat kita benar-benar menyembah Tuhan dalam roh kita. Roh kita itu dinaikkan sama Tuhan, diangkat sama Tuhan ya. Makanya kenapa orang penyembahan yang benar-benar rohnya kalau sudah connect sama Tuhan, dia bisa nangis, dia bisa jatuh, dia bisa tunduk, dia bisa apa? Karena dia merasa, Tuhan, aku ini nothing, aku ini gak ada apa-apa Tuhan. Bayangin, saudara pingin ya doa saudara dijawab sama Tuhan, itu ekspres. Ini saya dikasih perumpamaan sama Tuhan. Kalau saudara-saudara kirim barang sesuatu ya, paket, pasti ada pilihan kan. Pengiriman biasa, semi ekspres, ekspres, super ekspres. Tapi biayanya beda semua dan nyampainya harinya beda-beda. Yang namanya super ekspres itu pasti mungkin dalam hitungan jam udah nyampe. Ekspres mungkin 1 hari, semi ekspres mungkin ya 1-2 hari. Yang biasa mungkin 3-4 hari atau 1 minggu ya. Saudara, itu yang menentukan doa saudara, ekspres, super ekspres atau biasa, itu yang menentukan kalian sendiri guys ya. Perlu diingat tuh saudara-saudara ya, itu yang menentukan kalian sendiri. Ingat Elia, pada saat Elia dia mengatakan, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta tidak turun hujan selama beberapa tahun. Dan saat itu juga kemarau, saat itu juga Elia minta turunkan hujan, dia berdoa, saat itu turun juga. Kalian pingin kan doa kalian seperti doa Elia? Caranya cuma satu. Roh kita dengan roh Tuhan itu harus connect dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bergaul sama Tuhan setiap hari. Karena kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita tahu sifat-sifat Tuhan kita ini siapa. Ingat, saudara, kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Ya, kita diselamatkan. Makanya tadi dikatakan dalam video itu sama videonya, semua agama itu baik. Betul. Ya. Itu dunia katakan semua agama baik. Tapi ingat, cuman satu agama yang memberikan keselamatan cuma-cuma, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 6. Barang siapa yang mau masuk kerajaan surga harus lewat Yesus. Percaya. Karena kenapa? Yesuslah yang menjadi jembatan utama antara manusia dan surga.
Dia perantara. Kalau nggak lewat dia, nggak lewat Yesus, nggak bisa. Apapun juga. Itu kunci utama untuk masuk kerajaan surga. Makanya Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu tidak pernah minta bayaran. Ayo, mana keselamatan yang aku kasih kepada kamu, aku minta. Kalau Tuhan bikin kayak begitu, cuman orang-orang kaya aja yang masih bisa kerajaan surga. Tapi Tuhan tidak buat seperti itu. Karena Tuhan kenapa? Tuhan tidak butuh uang. Tuhan tidak butuh kekayaan kamu. Kamu mau punya rumah 4, 5, berapapun juga, mobil banyak, itu cuma di dunia. Tapi kalau di surga, kalau kamu gak lewat Yesus, kamu gak bisa masuk kerajaan surga. Saudara-saudara gak bisa masuk kerajaan surga, karena itu kunci utama. Makanya dikatakan di situ, ya, Yesus, ya, kita ini adalah ahli waris. Kalau kita sudah dikasih keselamatan gratis, cuma-cuma, apalagi kita ini ahli waris. Dari kecil kita sudah Kristen, kita sudah percaya sama Yesus. Terus kita nggak masuk kerajaan surga. Wow, itu luar biasa, tanda tanya. Makanya saya bilang, ingat, ya, ini mau saya bukakan Alkitab nih. Ini ada Alkitab ya saya. Saya mulai ini suka ini. Bukan apa ya, ini karena kebaikan Tuhan. Jadi saya ini baca Alkitab ini kadang nganggur baca. Saya kadang ini baca sampai saya bawa di tempat kerja. Ya, saya nggak suka yang di handphone ya, karena kenapa, nggak bisa digaris bawahi, nggak bisa diapa-apain. Ini saya kasih tahu nih, ya. Jadi waktu Tuhan tuh sangat pendek sekali dan cepat. Makanya dikatakan di firman Tuhan, hidup manusia itu seperti uap. Tahu ya kalian, saudara-saudara, uap ya. Begitu uap tuh, air panas kalau dipanasin mendidihkan, uapnya akan naik ke atas. Bus, hilang. Ini saya bacain. Ya. Jadi di sini ditulis guys, ya. Nah, jadi di sini tulis guys, ya. Ini 2 Petrus 3 ayat ke-8. Dikatakan di situ. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dan ayat ke-9 dikatakan juga, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi Tuhan itu gak pernah luput dari janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi saya mau katakan kepada saudara-saudara, ya, itu waktu Tuhan. Satu harinya waktu Tuhan itu 1000 tahunnya di dunia. Jadi Adam meninggal tuh umur 890 berapa? Hampir 900 tahun. Ya. Bayangin, itu hanya nggak sampai satu harinya Tuhan. Apalagi kita yang sekarang hidup di dunia. Rata-rata umur manusia itu 70-80 tahun. Bayangin aja. 70-80 tahun itu ukuran waktu Tuhan. Itu cuma hitungan jam, paling cuma 1 jam, 2 jam. Jadi kita hidup di dunia ini menurut ukuran waktu Tuhan itu cuma 1 jam, 2 jam ukuran waktu Tuhan. Bayangin, ibu bapak, ya, saudara-saudara, 1 jam, 2 jam, cepat atau lambat? Cepat, tidak terasa. Anda baru 1 jam, bus, sudah selesai. Tuhan tanya, apa yang kamu sudah berbuat dalam dunia? Belum, Tuhan. Udah buat. Gak jadi, padahal kita ahli waris kerajaan surga. Ingat, kita ini ahli waris kerajaan surga. Dan kita ini diciptakan Tuhan, itu ada tujuannya. Makanya Paulus mengatakan, ya, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ya kan? Berarti tujuan hidup kita apa? Untuk Kristus, untuk Tuhan, untuk Yesus.
Ya. Kalau kita mati, itu satu keuntungan karena kita sudah masuk kerajaan surga. Ya. Makanya manusia itu ada 3. 1 tubuh, 2 jiwa, 3 roh. Kalau kita mati, 1 tubuh kita kembali ke tanah, menjadi tanah, ya kan? Yang ketiga, roh itu kembali kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan roh kepada kita. Jiwa, ini dia. Ini jiwa. Jiwa ini kalau ada di dalam dunia itu artinya pikiran, kehendak, ya, itu jiwa kita. Makanya kan ada orang yang bilang kalau sakit jiwa, kalau bahasa sekarang ODGJ, ya kan? Karena kenapa? Jiwanya sakit. Makanya kalau saudara lihat ya di video ini, saya diajar sama Tuhan. Anak kecil ini tubuhnya, ya, hitam, kotor, luka, ya. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan bisa menyembuhkan semuanya, ya. Tapi Tuhan kasih ke anak ini 1 jiwa di dalam tubuhnya dia, kerinduan, ya, untuk, ya, merenungkan nih firman Tuhan itu setiap hari, siang dan malam. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa merenungkan firman-Ku siang dan malam, dia akan seperti pohon yang dialirin air. Berarti pohon itu selalu hidup. Jadi hidup mati jiwa kita itu ditentukan oleh Alkitab. Saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan luar biasanya anakku. Kau kasih tubuh yang jelek, muka yang tidak terlalu cantik, luka, tapi kau kasih jiwa yang betul-betul jiwa yang merindukan engkau. Dia bisa nyanyi, ku cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Bayangin aja, dia punya kerinduan. Sampai dia ngomong, saya ini kalau baca Alkitab, ya, karena kenapa? Saya ini baca Alkitab. Dia ngomong, saya ini kalau baca Alkitab, kalau lagi pusing, kalau lagi lihat papa mamanya bertengkar, otomatis saya ambil kesimpulan dan Tuhan nyatakan kepada saya bahwa begitu ada masalah, dia tidak lari kemana-mana, dia baca ini firman Tuhan. Oh, saya bilang sama Tuhan, tidak semua manusia seperti anak kecil ini. Saya diajar sama Tuhan, anak kecil ini luar biasa. Saya dulu sebelum dilawat sama Tuhan, begitu ada masalah, saya selalu lari minuman keras. Saya merokok. Bayangin aja. Atau lari ke tempat lain. Itu banyak seperti itu. Tapi anak kecil ini dan banyak anak kecil-kecil yang lainnya, mungkin umur 12 atau 13 tahun, ABG kalau dibilangnya, waktu puber, ya, kalau dia tidak mengenal Tuhan, mungkin dia akan lari ke tempat-tempat yang gak benar. Tapi justru Tuhan selamatkan jiwa anak ini. Ini dia. Pada waktu dia ada masalah, dia renungkan firman Tuhan. Itu dunia tidak bersorak, tapi kerajaan surga bersorak. Saudara harus tahu, ya. Saudara menang tender, saudara berhasil naik jabatan, saudara berhasil bisnis, saudara berhasil ini. Oh, kerajaan surga nggak bersorak. Nggak. Dunia bersorak, yes. Tapi begitu kalau saudara menangkan 1 jiwa, itu kerajaan surga bersorak. Ya. Karena kenapa saya katakan jiwa itu penting buat Tuhan. Ya. Karena itulah yang nanti menyembah dia di dalam kerajaan surga. Makanya Lucifer itu dibuang. Makanya Lucifer itu nanya sama Tuhan. Ya. Pada waktu Tuhan kejadian pertama, pasal pertama itu Tuhan kan berfirman, ciptalah langit dan bumi, terciptalah binatang-binatang, terciptalah ini, ya. Makanya kita ini sebagai manusia,
itu adalah ciptaan Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan. Bukan Tuhan berfirman, manusia jadi. Tidak. Tapi kita ini semata-mata khusus diciptakan oleh Tuhan. Bayangin aja, kita ini spesial buat Tuhan. Makanya kalian guys, saudara-saudara, kalian merasa, oh saya nggak ganteng, saya jelek, oh saya nggak cantik, saya jelek. No, jangan. Ya, jangan putus asa. Dunia, ingat, dunia itu melihat paras. Dunia melihat apa yang ada di mata kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam sini, pada waktu Samuel diutus oleh Tuhan untuk mencari orang yang diurapi, dia datang ke rumah Isai. Tuhan mengatakan datang ke rumah Isai. Ya, ini pakai bahasa saya ya. Begitu dia datang ke Isai, Isai, anak kamu ada berapa? Oh, anak saya ada 6 apa 7 ya. Udah panggil semua sini anak kamu. Panggil semua. Nomor 1, wow badannya gede, ya kan? Nomor 2, oh terlatih perang. Oh nomor 3 pintar ini, nomor 4 ini, nomor 5 ini, nomor 6 ini. Akhirnya begitu udah selesai semua, ya kan? Padahal itu ganteng-ganteng, keren-keren kan? Nah, akhirnya, tapi Tuhan tidak berkata apa-apa sama Samuel. Samuel bingung, ya kan? Tuhan nggak ngomong apa-apa, Pak. Siapa yang diurapin di antara ini mereka? Makanya Samuel nanya lagi ke Isai, ada lagi anakmu? Ada, tapi ini nggak mungkin karena dia kan anaknya kecil. Habis itu dia pengembala domba. Bayangin aja. Tapi Samuel nanya, suruh panggil sini. Begitu dipanggil, Daud ya datang di hadapan Samuel. Saat itu juga Tuhan ngomong sama Samuel, ini dia orang yang kamu harus urapi. Wow, itu saya katakan ya. Makanya saya sekarang saya pengen bedah kitab ini. Karena kenapa? Ini dia. Tuhan katakan di sini rahasia kerajaan surga. Lihat ya. Makanya sekarang banyak perempuan dioplas lah, hidung yang pesek dimancungin lah, yang dimasukin benang lah, yang beginilah, yang apalah, yang laki ditarik lah, inilah, itulah, apa, oplas lah, macam-macam lagi. Kamu tidak bersyukur. Kamu ini diciptakan Tuhan. Saudara-saudara ini diciptakan Tuhan itu spesial. Tuhan buat bentuk kamu seperti itu. Tuhan punya tujuan. Jangan kamu rusak. Ingat ya, kita ini ciptain Tuhan loh, bukan Tuhan berfirman dari manusia terciptalah, enggak. Karena kenapa kita ciptain manusia? Ya, karena Lucifer mengatakan kepada Tuhan. Karena Lucifer ini adalah malaikat penyembah. Maka dulu sebelum Lucifer dibuang sama Tuhan, di surga itu penyembah Tuhan itu Lucifer. Makanya akhirnya Lucifer merasa bukannya sebenarnya aku yang nyembah dia, tapi dia yang nyembah aku. Akhirnya makanya dibuang sama Tuhan. Makanya Lucifer nanya sama Tuhan, Tuhan, sekarang kamu udah nyiptakan ini macam-macam ini apa. Sekarang nggak ada yang nyembah kamu. Siapa yang nyembah kamu? Tuhan ngomong, tunggu dulu ya Lucifer, tunggu dulu. Dipikir Tuhan itu nyesel. Oh iya nyesel ya aku ya, sorry. Aku udah buang kamu ya, gini. Wow, bisa gede itu kepalanya Lucifer kalau waktu itu ya, GR dia. Tapi, ya, Tuhan ini luar biasa. Tuhan bilang, tunggu dulu. Aku akan buat pengganti kamu. Ya. Tuhan bikin sesuatunya. Tuhan itu kalau bikin sesuatu, karena dia yang punya kerajaan surga kan, dia nggak perlu rapat-rapat sama malaikat, sama ini apa, nggak perlu. Malaikat tuh banyak, lihat ya. Karena kenapa? Sebelumnya Tuhan nggak pernah menciptakan sesuatu. Tuhan berfirman, jadi. Langit jadi, bumi jadi, siang jadi, matahari jadi, bulan jadi, bintang jadi. Enggak, itu Tuhan berfirman. Tapi kita manusia diciptakan sama Tuhan. Kita ini diciptakan sama Tuhan. Tuhan ambil tanah, dibentuklah, udah jadi, baru dihembuskan nafasnya dia. Makanya bahasa Ibrani nafasnya itu nefas, ya, roh dan jiwa dihembuskan. Artinya itu nyawa ada di situ, kehidupan ada di situ.
baru tanah itu jadilah manusia. Begitu jadi manusia, terbukalah mata pertama kali manusia diciptakan. Siapa? Adam. Terbukalah mata Adam. Dah, begitu terbuka, Yesus Tuhan berkata kepada Lucifer, ini dia yang menggantikan aku untuk menyembah, menggantikan kamu untuk menyembah aku. Jadi kita ini ciptain Tuhan. Tujuannya apa? Makanya Paulus mengatakan hidup untuk Kristus. Hidup kita itu untuk menyembah Tuhan, ya, bukan untuk siapa-siapa. Makanya kadang-kadang saya kasihan juga lihat sekarang ya orang-orang Jepang di sekeliling saya. Mereka itu hidup untuk kerja. Makanya Jepang itu dewanya dewa matahari. Karena dengan matahari dia bisa bekerja, dia bisa hidup. Dia percaya. Tapi oke, nggak apa-apa. Tapi setelah dia meninggal, saya tanya beberapa orang Jepang, kamu setelah meninggal tahu mau kemana? Mereka jawab apa? Saya nggak tahu kemana. Mungkin ke surga, kalau bahasa Jepangnya Tenkoku, atau neraka, Shikoku. Jadi saya nggak tahu. Jadi ya saya begini aja. Saya melakukan hal-hal yang baik-baik aja supaya masuk surga. Makanya mereka selalu didoain, ya. Mereka didoain keluarga, datang ke kuburan. Supaya kenapa? Supaya masuk kerajaan surga Tenkoku. Tapi kita udah dikasih karunia yang begitu luar biasa sama Tuhan. Ya, kuncinya cuma satu, lewat Yesus, tidak ada kata lain. Yohanes 14 ayat 6, ya. Nah, balik lagi, kita ini ciptakan Tuhan tuh luar biasa karena kenapa? Ya karena itu, ya. Makanya saudara-saudara, banyak bayi-bayi yang diaborsi, banyak anak-anak yang dibuang, ya. Itu pada waktu bayi diaborsi, itu di dalam itu sudah ada nyawa, ya. Kalau engkau sampai buang itu bayi, engkau aborsi itu bayi, berarti engkau sudah membunuh ciptaan Tuhan. Padahal Tuhan berikan nafas, jiwa dan roh di dalam benih bayi itu. Tuhan itu punya tujuan. Tapi engkau sudah bunuh, engkau sudah menghilangkan ciptaan Tuhan. Engkau sudah menghapus tujuan Tuhan. Kalau sampai ada terjadi kepada saudara-saudara yang nonton YouTube saya ini, malam hari ini kalian harus berbalik, bertobat, minta ampunan sama Tuhan, benar-benar minta ampunan sama Tuhan. Jangan cuma di mulut. Bilang sama Tuhan, sembah Tuhan, ya, berdoa benar-benar, bergaul sama Tuhan. Jangan main-main sama hidup ini. Hidup kita ini cuma sebentar. Waktu Tuhan itu 1 hari 1000 tahun. Ya, ini pesan saya. Dan balik lagi ke video itu. Anak kecil ini, itu poin kedua. Ya, yang pertama, dia bisa jadi terang. Ya, dia bisa jadi terang. Dia nyanyi kan. Kedua, dia bilang, ya, dia dikasih kerinduan sama Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan terus setiap hari, siang dan malam. Makanya dia bilang, saya mau beli Alkitab. Dikasih uang kan, saya beli Alkitab. Yang ketiga, pada waktu terakhir dia katakan, dunia boleh mengatakan dengan bahasa ini. Dia mengatakan, saya bersyukur dengan keadaan ini. Ya, dia katakan, mungkin saat ini saya sedang diuji oleh Tuhan. Ingat, saat ini saya sedang diuji sama Tuhan. Mungkin saat ini saya sedang dibawa, namanya hidup. Roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Saya sampai luar biasa ini anak. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, dia bisa mengatakan seperti ini, mengucap syukur dalam keadaannya dia seperti itu. Hidupnya di kolong jembatan, dia masih mengucap syukur. Dan banyak anak-anak Tuhan yang lainnya sudah punya rumah, termasuk saya. Waktu saya belum dilawat Tuhan, saya selalu komplain sama Tuhan. Padahal kalau hidup saya dibandingkan sama dengan anak ini, hidup saya lebih bersyukur. Tapi saya tidak pernah bersyukur. Makanya dari itu saya berkata, Tuhan, terima kasih atas pelajaran lewat video ini. Ini 3 poin. Terang,
punya kerinduan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. 3, bersyukur. Mengucap syukurlah senantiasa dalam keadaan apapun juga. Itu yang tertulis dalam firman Tuhan. Makanya anak ini bisa mengatakan seperti itu karena kenapa? Dia renungkan firman ini. Dia baca Alkitab ini. Dia baca firman Tuhan. Meskipun mamanya dia benci sama dengan Tuhan. Tapi Tuhan suatu hari akan jawab itu mamanya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya bisa buat untuk anak ini? Karena saya jawab. Tuhan katakan kepada saya, untuk sementara ini kamu cukup doakan dia. Aku akan gerakkan orang-orang di sekitarnya dia untuk melakukan sesuatu, karena aku memberkati anak ini. Aku memberkati bukan hanya soal ekonominya, tapi aku tolong dia, aku akan kuatkan dia, aku akan kuatkan jiwanya. Dia akan dikelilingi oleh orang-orang benar. Saya nangis sama Tuhan. Waktu kerja, saya lihat video ini, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, Engkau ajar aku setiap hari seperti ini. Lewat firman-Mu, lewat lagu-lagu-Mu, Engkau kuatkan aku Tuhan. Engkau ajar aku menyembah Engkau dengan baik, dengan roh-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Jadi saudara-saudara, ingat, hidup kita ini sebentar. Kita ini cuma mampir dunia ini. Kita ciptakan Tuhan, itu ada tujuannya. Ya. Jadi ingat, kalau yang belum bertobat, yang belum hidup, masih suam-suam kuku, hidup sama Tuhan, masih panas atau dingin, masih bingung, ya, pilih. Lebih baik menderita 20 tahun, 30 tahun bersama Tuhan daripada kita menderita kekal selamanya. Boleh kita kaya di dunia, boleh kita punya apa segalanya di dunia, tapi itu buat apa kalau kita nggak bisa masuk kerajaan surga? Tidak ada artinya. Lebih baik kita kaya di surga. Makanya firman Tuhan mengatakan, kekayaan di dunia itu ngengat, berkarat. Ya, sampai orang kaya pun, ya, itu takut kehilangan uangnya. Karena kekayaan ada dua, kekayaan dari Tuhan, kekayaan dari iblis. Ingat ya, saudara-saudara, iblis bisa beri kekayaan, bisa. Lucifer itu ada akses ketemu sama Tuhan. Ingat ya, setan, Lucifer ngomong sama Tuhan, bolehkah aku mencobai anakmu Ayub? Lihat Ayub. Ayub semua kekayaannya diambil, habis, dikasih sakit penyakit, ditinggalin semua, istri termasuk istri anaknya, tinggal dia sendirian. Tapi dia tidak pernah komplain, dia tidak pernah menghujat Tuhan, tapi dia malah memuji Tuhan. Begitu tahu, iblis tahu iman Ayub kepada Tuhan, Tuhan katakan kepada iblis, cukup. Berhenti di situ, Tuhan kasih kekayaan berlimpah. Itu Tuhan kita, ya. Kalau Tuhan kita sudah kasih kekayaan kepada kita, kesehatan, keuangan semua, iblis tidak akan bisa mencabut kekayaan itu dari kita. Karena siapa yang memberikan? Tuhan. Saat kamu diberikan kekayaan, ekonomi kamu melimpah, berikan, berkati ke orang lain. Semakin engkau memberkati lewat kekayaan yang Tuhan kasih, semakin engkau hidupmu diberkati. Jangan kau simpan sendiri kekayaanmu itu untuk dirimu sendiri, untuk anak-anak kamu, untuk saudara kamu sendiri, tapi kamu tidak pernah memberkati orang lain. Ingat, kalau kekayaan dari Tuhan, perpanjang, salurkan. Tuhan sudah ajarkan sama saya. Oke, saudara-saudara,
itu penjelasan saya tentang video tadi ya. Semoga penjelasan saya ini menjadi berkat ya bagi saudara-saudara yang nonton YouTube saya. Biarkanlah yang jahat ya, yang belum hidup dalam kebenaran, ayo balik. Tuhan masih beri waktu kepada kita. Kita mohon ampunan kepada Tuhan. Kita benar-benar sembah Tuhan. Kita renungkan firman-Nya. Ya. Dulu saya, mau baca firman Tuhan malas, mau berdoa malas, selalu bilang gak ada waktu begini-begini. Saya nonton YouTube lain lah, saya dengerin lagu, saya nonton medsos lah ini. Sekarang kalian bisa punya waktu banyak untuk medsos, untuk ini. Tuhan cuma minta waktu. Tuhan gak minta waktu 24 jam. Datang, masuk ke kamar, kunci kamar, sembah Dia. Sembah dulu, biar roh kamu connect dulu. Setelah itu baru kamu berbicara sama Tuhan. Jangan lupa renungkan firman, karena di sini adalah kunci. Seperti anak kecil tadi dalam video itu. Ya, dia dikatakan bisa, saya bersyukur. Mungkin saat ini saya diuji sama Tuhan. Kenapa dia bisa katakan ini? Karena dia mengucap syukur apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.